Drama ini tuh menceritakan tentang sekolah, di mana dalam satu wilayah ada dua sekolah yang berkebalikan 180 derajat. Yang pertama adalah Sumeikan, di mana sekolah itu terkenal akan kepintarannya. Karena setiap tahun tuh ada 50 murid yang masuk Todai. Dan yang satu lagi adalah Ryuzan, di mana sekolah ini tuh hancur banget dah. Muridnya goblok-goblok, bahkan tuh cuma 2% aja dong orang yang masuk universitas. Intinya tuh salah satu sekolah tergoblok se-Jepang lah. Dan ternyata sekolah goblok ini tuh diambang kebangkrutan dong. Udah sekolahnya pekok, manajemennya hancur juga, lengkap dah. Dan kata kepala sekolahnya, ternyata tuh ada seorang pengacara yang bakal datang untuk ngejelasin semuanya. Dan pengacara itu adalah Sakuragi Kenji. Dia tuh ngejelasin kalau sekolah itu tuh punya utang 2,4 miliar yen dong. Dan dia tuh bilang kalau sekolahnya tuh bakal dibubarkan. Dan ternyata salah satu guru di situ yaitu Ino itu kenal gitu loh sama Sakuragi. Dan dia tuh bilang kalau si Sakuragi itu tuh seorang yang suka kebut-kebutan di jalan gitu loh. Dan sepulangnya Sakuragi, dia tuh sepertinya tuh punya akal gitu loh untuk ngebebasin Ryuzan dari kebangkrutan. Besoknya, si Sakuragi tuh minta untuk pertemuan sama semua kreditur. Sementara itu di tempat lain, kita lihat kalau tempatnya Yajima tuh hampir semua barang-barang di sana tuh disegelin dong. Dan ternyata tuh mereka punya utang gitu loh sama rentenir. Nah, balik ke sekolah, ternyata si Mizuno tuh dipanggil sama Sakuragi. Dan di situ tuh si Sakuragi tuh nawarin duit hanya untuk si Ino tuh cuman berdiri dan diem aja di pertemuan kreditur itu. Hingga akhirnya pertemuan kreditur itu pun tiba. Di situ si Sakuragi tuh minta para kreditur tuh untuk menahan niatnya lah dan berjanji untuk memperbaiki sekolah Ryuzan. Caranya gimana? Nah, si Sakuragi tuh bakal buat kelas spesial dengan target yang sangat amat gila. Dia tuh menjanjikan bahwa dari kelasnya itu bakal ada 5 orang yang masuk Todai. Todai, gila kan? Masa iya dari sekolah tergoblok se-Jepang tuh mau masukin ke universitas nomor 1 di Jepang? Ya sontak lah, baik guru maupun kreditur itu tuh pada ketawa dan pada nolak lah. Dan di saat si Mizuno masuk, ya dia juga protes lah. Di saat dia bilang kalau dia tuh bakal masuk Todai. Dan setelah ngeliat si Mizuno, ya makin rame aja lah kreditur pada protes. Tapi Sakuragi tuh kekeh gitu loh. Karena menurut dia, zaman sekarang tuh beda banget sama zaman dulu. Dimana masuk Todai sekarang tuh jauh lebih mudah gitu loh. Dan dia tuh bilang, kalau proyeknya itu berhasil, maka Ryuzan tuh bakal jadi perhatian semua orang di Jepang. Ya, ngedenger itu ya mau gimana lagi. Ya kreditur pun akhirnya setuju juga. Nah, keesokan harinya, tiba-tiba tuh si Sakuragi tuh ngegali dong di sekolah. Dan gak cuman itu, si Sakuragi juga ngasih selebaran ke semua guru. Dan di situ tuh si Sakuragi tuh bilang, kalau semua guru tuh bakal diuji lagi. Apakah mereka tuh bakal dikontrak lagi atau enggak. Dan di saat ditanya siapa yang bakal jadi supervisor kelas spesial itu, ya semua guru pada bingung lah dan pada diem aja gitu loh. Hingga akhirnya tuh si Sakuragi sendiri yang jadi supervisor di kelas spesial itu. Lalu semua murid tuh dikumpulin di gym. Dan di situ tuh Sakuragi tuh langsung ngomong tepat ke sasaran yang bikin semua murid tuh pada kesel gitu loh. Dan dia tuh bilang kalau mereka itu tuh saking bodohnya gak tahu kalau mereka tuh dipecundangi sama orang-orang pinter yang ngebuat peraturan. Dan kalau mereka gak mau dipecundangi, mereka tuh harus masuk kelas spesialnya dia gitu loh. Dan mereka tuh harus masuk ke dalam Universitas Todai. Lalu besoknya, para guru tuh pada protes gitu loh kepala sekolah. Dan juga mereka protes gitu loh sama tes yang akan mereka hadapi. Jadi mereka tuh pengen supaya Sakuragi tuh segera dipecat gitu loh. And then kita balik ke si Yajima. Nah, untuk ngatasin sebagian utangnya, akhirnya tuh si Yajima tuh ngejual trompetnya gitu loh. Dan ternyata ya cuman laku 30.000 yen. Padahal dia beli tuh 230.000 yen. Ya iyalah, wong namanya juga barang second. Dan ternyata kejadian itu tuh dilihat sama Sakuragi.
Dan waktu si Hajime pulang, rentenir tuh lagi ngacak-ngacak rumahnya dong. Tapi giliran dia tuh ngeliat Sakuragi, ya rentenir pun takut dan pergi. Dan dia tuh nanya gitu loh, besok apa lagi yang bakal dijual? Nah, sekembalinya Sakuragi ke sekolah, ternyata si Ino tuh ada di dalam dong. Dan dia tuh ngecengin Sakuragi karena gak ada murid juga yang mau bergabung. Hingga akhirnya tuh Sakuragi pun bertaruh gitu loh. Dalam seminggu bakal ada murid yang ikut. Dan yang kalah, dia tuh bakal jadi budak yang menang. Dan malamnya, ternyata tuh si Hajime tuh dapat kerjaan dong di sebuah konstruksi. Dan ternyata si Sakuragi juga kerja di situ gitu loh. Nah, di situ tuh Sakuragi tuh ngajarin si Hajime. Bahkan mereka tuh saling ngadu dong. Dan setelah itu, si Sakuragi tuh ngebuka pikiran si Hajime. Bagaimana sistem penggajian untuk anak-anak seusia mereka gitu loh. Dan dia juga bilang, bagaimana untuk mengatasi semua itu. Intinya tuh masuklah ke Universitas Todai. Besoknya, si Sakuragi tuh datang ke kepala sekolah. Selain dia tuh protes sama kelakuan kepala sekolah yang belanja mulu, dia juga kepikiran gitu loh untuk minjem uang kas yang masih sisanya itu 3 juta yen lagi gitu loh. Dan beneran dong, dia pakai semua uangnya itu untuk bayarin utangnya si Hajime. Nah, dia tuh mau ngebeli hidupnya si Hajime gitu loh. Dia mau supaya si Hajime tuh bisa masuk ke Todai. Tapi si Hajime tuh tetap ragu-ragu gitu loh sama penawaran Sakuragi. Hingga akhirnya tuh si Sakuragi tuh ngerobek uang satu persatu setiap 5 detik dia nolak gitu loh. Tapi waktu ibunya si Hajime tuh memohon, ya si Sakuragi tuh bilang kalau ini tuh deal antara dia dan si Hajime. Hingga akhirnya si Hajime juga setuju. Dan selain Sakuragi tuh naruh uangnya di meja, dia juga balikin lagi dong trompet yang si Hajime pernah jual dulu. Dan sesuai janji, ya si Ino tuh jadi budaknya Sakuragi dong. Dan langsung disuruh nyangkul. Hingga akhirnya si Hajime pun datang. Dan gak berapa lama setelah itu, akhirnya datang juga lah pohon yang mereka pesen, yaitu pohon Dragon Sakura. Tapi setelah itu, gak disangka ada beberapa murid lagi dong yang ikutan, yaitu si Hideki, Maki, dan Yoshino. Dan Sakuragi itu bilang, selama 10 hari ke depan, mereka tuh akan tinggal di sekolah sebagai training camp untuk ngerubah kebiasaan mereka. Dan pelajaran pertama mereka adalah matematika. Mereka tuh disuruh nyelesain 100 soal hanya dalam waktu 10 menit doang. Dan setelah mereka tuh menyelesaikan semua soalnya, ternyata nilai mereka tuh bagus-bagus dong. Paling kecil tuh nilainya tuh 70 gitu loh. Tapi ada tapinya. Karena ternyata soal yang dikasih itu tuh soal kelas 5 dong. Dan itu tuh dikasih untuk menstimulasi otak mereka. Akhirnya si Sakuragi juga membuat sebuah game untuk mereka. Mereka tuh disuruh bermain pingpong. Intinya tuh mereka disuruh saling berbagi-bagi pertanyaan dan menjawab pertanyaan lah gitu loh. And then waktu si Sakuragi tuh balik ke ruangannya, ternyata tuh para guru tuh ada di situ gitu loh. Berencana untuk merayakan kedatangan Sakuragi di kafenya Mizuno. Dan seperti biasa, itu semua tuh ternyata cuma jebakan dong. Hingga akhirnya si Mizuno tuh mendengar kalau ibunya tuh mau menjual kafenya dan akan segera direnovasi. Ya si Mizuno nggak terima lah. Dan bahkan tuh sempat ada percekcokan antara si Mizuno sama kontraktor yang mau renovasi kafenya itu gitu loh. Apalagi waktu si kontraktor bilang kalau sekolah Ryuzan tuh bisa apa sih? Dan universitas apa gitu loh yang bakal nerima dia yang goblok begitu gitu loh. Hingga akhirnya si Mizuno tuh bilang kalau dia tuh mau coba untuk masuk ke Todai. Ya kaget lah ibunya. Hingga akhirnya tuh ibunya tuh masih aja bilang kalau anaknya tuh kelewat bodoh gitu loh. Jadi gak mungkin lah anaknya bisa masuk. Dan si Sakuragi juga ngajak ibunya Mizuno taruhan. Dimana ke semua dari anak di kelas spesial itu tuh bakal dapat nilai 100 dalam ujian matematika. Lalu, waktu dikasih tahu ke anak-anak di kelas, ya semua pada kaget lah. Cuman kata Sakuragi, ya mereka harus berupaya gitu loh, supaya keajaiban itu tuh ada. Dan karena si Mizuno tuh nggak tahu bagaimana sistem pengajarannya di situ, ya dia protes lah di saat dikasih buku SD dan disuruh nyelesain sama Sakuragi. Kemudian keesokan harinya, mereka tuh pagi-pagi dikumpulin dong. Dan disuruh baca rumus-rumus yang udah si Sakuragi print gitu loh.
Dan karena tuh mereka masih males-malesan, akhirnya tuh mereka disuruh jalan keliling sambil baca semua rumus-rumus itu gitu loh. Kemudian setelah itu, mereka tuh disuruh bikin tim 2-2, di mana mereka dikasih tes dan kawannya nanti akan meriksa hasil tesnya gitu loh. Dan mereka terus aja ngelakuin tes itu tuh sampai sore. Tapi Mizuno tuh demi mengejar ketertinggalannya, dia tuh terus aja belajar bahkan sampai malam. Dan itu tuh terus berlanjut hingga hari berikutnya. Dan Mizuno pun akhirnya dapat nilai 100 juga. Hingga akhirnya di mana challenge itu pun datang. Selain ibunya Mizuno datang, semua guru pun hadir di situ. Dan waktu semua dikumpulin, ternyata si Mizuno tuh nggak ngisi satu pun dari pertanyaan di bagian kedua. Dan seperti biasa, si Mizuno pasti nangis lah. Dia tuh frustrasi gitu loh, karena nggak bisa ngisi pertanyaannya. Hingga akhirnya ibunya pun luluh dan mencoba menenangkan si Mizuno. Dan bahkan dia tuh mendukung Mizuno gitu loh. Tapi semua itu tuh bukannya membuat mereka mundur gitu loh. Bahkan membuat mereka tuh makin lebih bersemangat untuk segera masuk ke Todai. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas matematika para murid, akhirnya Sakuragi pun pergi ke tempat pengajar matematika legendaris, yaitu Yanagi Sensei. Tapi apa mau dikata, semua rumahnya tuh udah pada compang-camping. Ternyata dia tuh udah gak ngajar lama gitu loh, karena murid-muridnya tuh nolak cara bagaimana dia tuh ngajar orang. Tapi setelah itu bertanya sama Sakuragi, kalau dia tuh bebas ngajar seperti apa yang dia mau, akhirnya si Yanagi mau juga. Dan selain si Yanagi itu kelihatannya kejam, dia juga ngasih sebuah headband bertuliskan bodoh buat orang yang paling bego di kelas. Dan yang pertama kali dapetin tuh headband, yaitu si Mizuno. Dan tes perdana si Yanagi ke anak-anak, itu pun akhirnya dimulai. Setelah tes, ternyata si Kosaka dong yang akhirnya dapat headbandnya. Dan setelah dia tuh ngelihat kedekatan si Mizuno sama si Yajima, Kosaka pun pergi meninggalkan ruangan. Dan karena dia tuh ninggalin kelas, akhirnya si Ino pun dan Yusuke pun berusaha untuk mencari Kosaka. Sementara itu di kelas, si Yanagi tuh memperkenalkan permainan baru dong, yaitu permainan kartu. Dimana total dari kartu, itu tuh kalau dijumlah itu 364. Dan mereka tuh disuruh ngadu satu sama lain, siapa duluan yang mencapai 364. Dan itu tuh bakal menstimulasi otak gitu loh. Ya menurut gue sih ini sebuah permainan yang brilian walaupun kesannya simple gitu loh. Lalu di luar, akhirnya si Ino pun bertemu sama si Kosaka. Tapi gak ada yang tahu gitu loh, kalau ternyata Kosaka tuh punya geng. Dan waktu si Kosaka tuh mau dibawa balik, Kosakanya tuh gak mau dong. Hingga akhirnya tuh mereka bertaruh gitu loh. Dan taruhannya adalah chicken run. Ino tuh disuruh taruhan dengan motor siapa yang takut nyebur ke air. Intinya tuh ngerem paling akhir lah gitu loh motornya. Sementara itu di kelas, Yanagi tuh memberikan sebuah metode baru untuk pembelajaran, di mana mereka tuh dikasih pertanyaan lengkap dengan jawabannya. Inti dari pembelajaran ini adalah untuk membagi waktu, karena seperti yang Sakuragi jelasin, di mana tuh ada 6 pertanyaan dalam waktu 150 menit, di mana satu soal tuh ada waktu sekitar 25 menit lah untuk membaca, berpikir, menghitung, dan menjawab. Makanya si Yanagi tuh bikin training ini gitu loh. Mereka tuh disuruh membaca 3 menit, 3 menit untuk lihat jawabannya, dan kalau udah selesai tuh bisa ke soal berikutnya gitu loh. Ya ini satu lagi ya, metode yang sangat menarik kalau menurut gua. Kemudian karena si Ino tuh ada taruhan, dia tuh sampai minjem motor dong ke Sakuragi. Ya tapi ada bayarannya, yaitu 10.000 yen. Intinya si Ino tuh terus latihan pakai sepeda motornya Sakuragi. Hingga akhirnya hari taruhannya pun tiba. Dan di saat harus ngerem, si Ino tuh nggak ngerem dong. Dia tuh malah sampai nyemplung ke laut gitu loh. Tapi sesuai dengan peraturan, akhirnya si Ino menang juga. Dan Kosaka pun memutuskan untuk kembali ke sekolah. Keesokan harinya datang juga pengajar baru, yaitu Ain Sutaro. Dia tuh di situ tuh ngajarin fisika. Dan mereka tuh dikasih textbook bergambar untuk ngajarin fisika. Wah, keren juga metodenya. Berikutnya datang juga guru yang ngajarin literatur, yaitu Akutayama. Dan lo tahu mereka disuruh belajar dari mana? Mereka tuh disuruh belajar dari manga dong. Hingga akhirnya tes untuk para guru pun tiba. Di saat ditanya kenapa kertasnya kosong, ternyata mereka tuh disuruh nulis sesuai tema, yaitu sekolah selama 50 menit. Sementara itu di kafe, anak-anak tuh pada belajar literatur lewat manga. Dan di saat kembarnya Shiokuno mendengar kata Todai,
ya mereka langsung komen gak enak lah. Dan di saat si Okuno datang tuh masalahnya tuh makin pelik gitu loh. Sementara itu di sekolah, ternyata berdasarkan penilaian Sakuragi, semua guru tuh nggak lolos gitu loh. Dan hanya satu orang yang lolos, yaitu si Ino. Intinya mereka tuh nggak bisa mengekspresikan apa yang ada di otaknya. Dan di saat ada yang bertanya, emang lo sendiri bisa? Ya Sakuragi cukup bilang kalau mereka tuh sekarang sedang belajar gitu. Dan gak lama setelah itu kepala sekolah pun masuk dan bilang kalau salah satu dari muridnya Sakuragi itu tuh ditahan polisi, yaitu si Ogata. Dan ternyata yang dipukul itu ya sekembarannya si Okuno. Tapi karena polisinya tuh kenal sama Sakuragi, dia tuh janji gitu loh kalau si Ogata tuh bakal dikeluarin dengan cepat. Jadi si Sakuragi itu disuruh sama polisi untuk ngebujuk si Ogata nulis bahwa dia adalah pelakunya dan permintaan maaf lah gitu loh. Sementara itu datang dong ibunya si Okuno dan dia tuh insist gitu loh kalau si Jiro itu tuh anak yang baik, padahal berdasarkan murid yang lain, saudara kembarnya itulah yang bikin. Lalu si Sakuragi pun minta supaya si Ogata tuh ngejelasin semuanya. Habis itu tuh si Sakuragi minta supaya si Ogata tuh nulis sesuai permintaan Pak Polisi. Dan si Sakuragi juga ngejelasin konsekuensinya kalau dia tuh nggak ngelakuin apa yang Sakuragi bilang. Hingga akhirnya si Ogata pun percaya sama Sakuragi dan dia tuh nulis apa yang Sakuragi minta. Tapi waktu si Ogata keluar, malah disalahin dong Sakuragi. Akan tetapi Sakuragi tuh nggak kehilangan akal gitu loh. Dia tuh manggil si Okuno dong dan menginterogasi dia. Tapi si Okuno tuh tetap kekeh gitu loh kalau dia tuh terjatuh. Tapi si Sakuragi tuh yakin gitu loh kalau si Okuno tuh bohong. Dan si Okuno juga cerita bagaimana dia tuh diperlakukan beda di rumah. Hingga akhirnya si Okuno pun dibawa ke Sumeikan dan bertemu juga sama kembarannya. Tapi waktu si Jiro tuh ditanya sama si Okuno, si Okuno tuh malah praktekin dong bagaimana dia tuh dapat lukanya. Bahkan sampai berulang-ulang gitu loh, sampai lebam pipinya. Tapi si Jiro tuh bukannya merasa iba, malah bilang kalau si Okuno itu adalah beban dalam hidupnya. Intinya tuh dia malah malu gitu loh punya kembaran kayak si Okuno. Dan ngelihat saudara kembarnya tuh kayak gitu, ya Sakuragi langsung nasihatin si Okuno lah. Dan bahkan Sakuragi tuh minta supaya dia tuh ngincer Todai sebagai universitasnya. Dan di saat Sakuragi percaya kalau si Okuno tuh bisa masuk Todai, akhirnya si Okuno pun pertama kalinya dia tuh ngelawan saudara kembarnya. Dan di saat si Okuno tuh ngejelasin siapa yang mukul, akhirnya si Okuno diajak juga deh ke kelas spesialnya Sakuragi. Dan pelajaran pun berlangsung dengan simultan. Dan dari semua mata pelajaran, tinggal bahasa Inggris doang yang belum ada gurunya. Dan ternyata tuh si Ino pengajar bahasa Inggris dong. Tapi si Sakuragi tuh berpikiran beda gitu loh. Karena selain semua proposalnya si Ino tuh dibuang ke tempat sampah, tapi Sakuragi tuh bilang kalau everyday English tuh nggak ngaruh gitu loh buat ke Todai. Dan di saat Sakuragi tuh mau ke tempat calon guru bahasa Inggris, si Ino ngikutin dong. Dan ternyata Sakuragi tuh malah masuk ke sebuah pub Filipina gitu loh. Dan ternyata calon gurunya adalah seorang pegawai pub di sana. Dan di saat dia tuh pertama kali ngajar, pertanyaan pertama dia tuh kapan mereka berhenti belajar bahasa Inggris. Dan setelah itu tuh mereka disuruh berdiri. Lo tahu mereka disuruh apa? Mereka itu tuh disuruh senam sambil nyanyi dong. Nah ini tuh menurut gue sebuah metode yang cukup fun gitu loh. Dan di situ tuh si Kawaguchi nanya, kenapa mereka bisa di saat berolahraga walau awalnya tuh nggak tahu gitu loh. Tapi kenapa bahasa Inggris tuh nggak bisa gitu loh? Karena bule juga datang ke Jepang walau nggak tahu apa-apa, tapi mereka tetap ngomong juga gitu loh. Dan si Kawaguchi juga bilang kalau mereka tuh bisa ngapalin lagu, mereka juga bisa belajar bahasa Inggris. Dan ngelihat si Kawaguchi tuh ngajar, ya si Ino nggak terima lah. Dan ngelihat bagaimana si Ino tuh menggerutu banget. Akhirnya Sakuragi tuh ngadain pertandingan antara si Kawaguchi sama si Ino. Dan ngedenger itu ya guru yang lain langsung oke gitu loh. Karena perwakilan si Ino adalah pelajar yang baru aja pulang setelah 2 tahun tuh di luar negeri. Intinya tuh semenjak hari itu si Ino tuh jadi super serius gitu loh ngajarin perwakilannya. Dan saking seriusnya si Ino, bukannya perwakilan itu makin ngerti, tapi malah makin pusing dong. Nah, sementara itu di kelas spesial, si Kawaguchi tuh nunjukin bagaimana tes untuk masuk Todai. Dan ternyata dalam tes itu mengarang bebas gitu loh, berdasarkan gambar dari soal.
Dan dari dua contoh jawaban yang diberikan, ternyata satu kelas tuh nunjuk ke arah B. Sementara si Kawaguchi bilang, ya berdasarkan kompleksitas bahasa, pasti orang pada milih B. Sementara waktu diperiksa, itu tuh banyak banget gitu loh grammatical error. Jadi berdasarkan penilaian, ya jawaban A lah yang terbaik. Nah, si Kawaguchi tuh yakin gitu loh, kalau mereka tuh bisa memenangkan challenge-nya. Intinya tuh tulislah sesuai yang kalian tahu gitu loh, dan simple-simple aja gitu loh. Hingga akhirnya masuklah di hari dimana mereka tuh bertanding antara murid kelas spesial sama murid perwakilannya Ino, yaitu Kuriyama. Dan soalnya tuh sebenarnya tuh mudah gitu loh kalau lihat dari gambar. Tapi di saat mengerjakan soal, ternyata si Kuriyama tuh kayak ngeremehin soal gitu loh. Sehingga dia tuh menggunakan bahasa yang sulit-sulit dong. Sementara tuh para murid yang kelas spesial itu tuh mengikuti apa yang diinstruksikan sama si Kawaguchi. Dan di saat kedua guru tuh memeriksa soal, akhirnya Ino pun menyadari gitu loh kesalahan dia dalam mengajar. Dan kelas spesial pun menang. Dan seperti janjinya, si Ino pun pergi meninggalkan sekolah. Tapi mendengar taruhan begitu besar, ya para murid gak terima lah. Hingga akhirnya tuh mereka mencegah si Ino keluar. Dan Sakuragi tuh meminta sama kepala sekolah untuk bilang kalau si Ino tuh dibebas tugaskan dari bahasa Inggris, tapi dia tuh dipindah ke mata pelajaran sosial dan sejarah gitu loh. Dan di saat si Ino tuh bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa soal masalah sosial yang dikasih, tapi si Ino tuh malah disuruh belajar bareng sama murid. Dan karena pelajaran sejarah itu terlalu banyak partnya, sehingga masing-masing murid tuh disuruh menghafal 8 part, dan sisanya tuh dilakukan sama si Ino. Hingga akhirnya Sakuragi tuh mengenalkan metode yang cukup menarik lagi gitu loh. Dimana mereka tuh disuruh membuat memory tree. Karena dengan memory tree, mereka tuh bisa berbagi cerita gitu loh. Lalu kemudian, si pengajar fisika menuliskan kata-kata di papan tulis. Dan mereka tuh disuruh ngapalin gitu loh. Dan mereka disuruh nyebutin sesuai dengan nomor yang tertera. Dan si guru literasi pun mengajarkan mereka bagaimana cara menghafal yang benar, di mana setiap kata-kata tuh dibuat sebagai sebuah bahasa gitu loh. Dan memory tree ya seperti yang tertera, di mana batangnya itu subjeknya, dan di cabangnya adalah penjelasan dari masing-masing tema dari subjeknya itu gitu loh. Dan lihat itu, para murid pun berusaha dengan semaksimal mungkin gitu loh untuk membuat memory tree dari apa yang mereka baca. Tapi ada kesalahan terbesar di mana si Maki tuh ceritain dong ke temennya kalau dia tuh lagi berusaha untuk masuk ke Todai. Padahal temennya itu tuh artis gitu loh. Dan sekarang lagi kerja di stasiun televisi. Dan karena dia tuh akhirnya cerita ke atasannya, ya mereka tuh datang dong ke Ryuzan untuk ngeliput. Dan di saat mau diusir sama Sakuragi, ya nggak bisa lah. Karena mereka tuh udah dapet gitu loh persetujuan dari kepala sekolah. Ya walau si Sakuragi itu protes, tapi karena udah perintah kepala sekolah ya mau ngomong apa lagi gitu loh. Hingga keesokan harinya, di mana Sakuragi tuh pengen supaya mereka tuh melakukan tryout. Dan di situ Sakuragi tuh menentukan mereka tuh bakal masuk jurusan apa gitu loh. Walaupun para murid menolak, tapi karena mendengar penjelasan Sakuragi, akhirnya mereka tuh mengerti. Dan jurusan yang akan mereka ambil adalah jurusan Sains 1. Dan kenapa dia pilih itu? Karena semakin tinggi pilihannya, maka murid yang mengajukan juga semakin dikit gitu loh. Dan mereka tuh cukup perbaiki literatur dan bahasa Inggris dan yang lainnya dengan nilai itu cukup aja gitu loh supaya mereka tuh bisa lolos. Hingga akhirnya tryout pun tiba. Dan bahkan kepergian mereka di tryout itu tuh diliput juga dong. Walaupun begitu, para guru tuh kecuali Ino tuh pada tahu dong hasil yang bakal keluar tuh apa. Dan ujiannya pun dimulai. Bagaimana mereka tuh kelihatan sangat amat kaku gitu loh. Di dalam tuh mereka mengerjakan semua soal. Dan di satu mereka udah selesai dan balik, semua guru tuh udah pada nunggu dong. Dan jawaban mereka semua tuh akhirnya diperiksa ulang. Dan di saat hasilnya tuh diberikan, ternyata nilai mereka tuh di bawah rata-rata gitu loh. Dan di saat nilai mereka tuh berdasarkan tingkat kelulusannya, mereka tuh dikasih nilai E gitu loh. Yang ngeliat itu semua murid pada gamang lah. Dan mental mereka tuh pada down gitu loh. Dan bahkan satu persatu dari mereka itu tuh pada mengundurkan diri.
walaupun dibilang yang terpenting adalah pas ujian, bukan tryout, tapi mereka tuh tetap kekeh gitu loh, kalau bakal cabut dari kelas spesial. Dan kelas spesial pun akhirnya disuspend untuk sementara waktu untuk merefresh otak mereka. Hingga akhirnya Sakuragi tuh ngeprint sesuatu dan si Ino tuh ditugasin untuk memberikan ke masing-masing murid. Dan di saat mereka tuh ngebaca apa yang Sakuragi print, ya sepertinya mereka paham akan maksudnya. Hingga akhirnya tuh masing-masing murid keesokan harinya tuh pada balik lagi untuk mengikuti kelas spesial. Dan sekembalinya para murid, si Sakuragi tuh ngebawa mereka gitu loh ke suatu tempat. Kemanakah tempat itu? Ya ke Todai lah, kemana lagi? Untuk ngembaliin mental mereka. Dan di situ tuh Sakuragi teriak gitu loh, nanyain apakah ada yang masuk Todai, tapi nilai mereka sebelumnya itu tuh di bawah 50 gitu loh. Nah, bisa dicari-cari, ternyata ada 3 orang dong yang angkat tangan. Dan karena itu tuh mental mereka tuh bangkit lagi gitu loh. Selain mereka tuh melihat realita, didukung juga oleh kata-kata Sakuragi. Dan di sekolah pun pengajaran mereka tuh diajari bagaimana mereka tuh harus mengerjakan soal dari masing-masing mata pelajaran. Dan di saat hasilnya tuh dibagiin, di saat semua tuh mendapat nilai E, ternyata ada 1 orang dong yang dapat nilai D, yaitu si Okuno gitu loh. Dan satu kelas tuh pada riang gembira lah. Apalagi selisih nilai mereka tuh cuman dikit. Dan itu tuh ngebuat mereka tuh makin lama makin serius gitu loh. Hingga masuklah mereka ke semester kedua. Akhirnya mereka tuh diajari bagaimana membaca pertanyaan dengan benar. Selain itu, mereka juga diajak jalan-jalan sama guru literatur. Hingga akhirnya mereka tuh tanya, kenapa kok bisa ada bahasa Jepang, Korea, dan Cina sama Inggris gitu loh di setiap pelang pemberitahuan. Dan itulah yang dimaksud. Dari satu pelang aja, itu akan banyak informasi yang bisa didapat jika mereka tuh mendalaminya gitu loh. Tapi di saat si Mizuno tuh kembali, ternyata ibunya Mizuno tuh sakit dong, hingga harus dibawa ke rumah sakit. Selain itu juga si Hajima tuh kepikiran terus gitu loh. Kenapa kok nilai dia tuh terus-terusan di bawah dan dia tuh yang paling bodoh gitu loh di kelas. Hingga pada keesokan harinya, si Sakuragi juga manggil semua orang tua murid. Dan baru masuk dan langsung diprotes dong sama orang tua muridnya si Hideki. Dan di situ Sakuragi bilang supaya mereka tuh mensupport anak-anak mereka gitu loh. Kemudian si Hajima dan si Mizuno tuh diajak ke pagelaran di mana para sekolah tuh nunjukin brosur tentang sekolah mereka. Tapi giliran di sana, sekolah mereka Ryuzan tuh gak ada yang mau lihat gitu loh. Atau bahkan minta brosur lah sama sekali. Hingga akhirnya tuh ada seorang bapak yang ngedengar pembicaraan mereka mengenai Todai. Dan di saat ngeliat anak yang kelihatan bengal, apa yang dibilang sama Sakuragi? Bahwa dia tuh pasti bisa masuk Todai. Dan di saat tanya kenapa, ya si Sakuragi bilang karena otaknya tuh isinya kosong gitu loh. Ya denger itu bapaknya marah lah. Tapi di saat dijelasin sama Sakuragi, akhirnya tuh dia ngerti juga gitu loh. Dan bahkan semua orang yang ada di sana itu tuh pada minta brosurnya Ryuzan dong. Emang gembel dah si Sakuragi. Tapi ada bagian gak enaknya. Karena di situ akhirnya si Mizuno tuh memutuskan untuk keluar dari kelas spesial. Ngedengar si Mizuno tuh pergi, ya teman sekelasnya pada nggak terima lah. Karena tiba-tiba aja gitu loh dia pergi gitu aja. Seperti yang Yajima jelasin ya kalau dia tuh harus ngehandle semuanya karena ibunya tuh masuk rumah sakit. Makanya pikirannya tuh kepecah dan gak bisa fokus lagi gitu loh. Dan ngeliat si Mizuno tuh butuh bantuan, selain si Ino tuh datang, ternyata tuh teman-temannya tuh yang lain juga pada datang dong ngebantuin. Walaupun sempat ditolak sama si Mizuno. Tapi karena mereka tetap memaksa, akhirnya si Mizuno tuh gak ada pilihan lain lah. Dan si Sakuragi tuh ngeliat bagaimana semua muridnya tuh ngebantu si Mizuno. Tapi walaupun begitu, mereka tuh gak berhenti belajar gitu. Dan ngeliat itu semua, ya guru yang ada di situ pada protes lah. Apalagi tuh kafenya si Mizuno tuh ngelayanin alkohol gitu loh. Tapi Sakuragi juga bilang kalau mereka tuh harus berhenti gitu loh. Kalau enggak ya mereka tuh pasti gak bakal lulus Todai semua. Dan efeknya tuh baru kelihatan di mana mereka tuh mulai ngantuk gitu loh di saat belajar. Dan Mizuno juga mulai merasa membebani teman-temannya. Makanya dia tuh minta ke Sakuragi supaya mereka tuh bisa balik lagi ke sekolah tanpa ngebantuin dia. Tapi ya si Sakuragi bilang, hanya si Mizuno yang bisa bilangin teman-temannya. Walaupun harus dibilang sampai 100 kali gitu loh. Dan di saat teman-temannya masuk,
akhirnya si Mizuno coba untuk ngusir mereka. Dan si Mizuno pun gak berbaik hati lagi. Tapi dengan niatan bener-bener ya, ngusir mereka supaya mereka tuh bisa balik lagi ke sekolah. Dan sepulangnya murid-murid, malam itu Sakuragi datang dan coba ngasih semangat ke Mizuno. Kalau jalan masuk tuh bukan hanya lewat kelas spesial aja gitu loh, tapi banyak jalan lah menuju Roma. Dan si Mizuno pun berjanji untuk lolos ke Todai sama ibunya. Lalu kemudian si Sakuragi tuh memberikan sebuah metode gila lagi, di mana dia tuh nyuruh murid-muridnya untuk nempelin semua pelajaran selama ini, itu tuh di semua tempat di rumahnya untuk dibaca. Mau di toilet kek, mau di kulkas kek, bahkan sampai di HP dong. Ya emang agak gila sih. Cuman gua rasa sih cukup efektif ya. Dan selain itu, gak perlu perfeksionis lah. Jadi dengan nilai cukup aja tuh udah cukup gitu loh di bidang yang kira-kira mereka lemah. Begitu juga dengan guru-guru yang lain tuh akhirnya tuh coba ngasih kisi-kisi supaya bisa sukses gitu loh di ujian. Hingga akhirnya tibalah ujian yang sesungguhnya, di mana mereka tuh harus ujian memasuki Todai. Dimulai dari hari pertama, hari kedua, dan seperti biasa, mereka tuh gugup dalam mengerjakan soalnya. Hingga akhirnya mereka tuh balik dari ujian, dan mereka tuh coba untuk mendapatkan nilai dari jawaban yang kemarin. Dan berdasarkan nilai mereka, ya nilai mereka tuh bisa untuk ujian berikutnya. Dan menjelang ujian yang sesungguhnya, para guru yang ada di sana tuh memberikan petuah terakhirnya gitu loh untuk para masing-masing murid. Dan kata wejangan terakhir dari Sakuragi, kalau sampai kemarin tuh mereka masih kelihatan bodoh, tapi ujian besok tuh merupakan titik balik dari hidup mereka. Hingga tibalah masa di mana ujian Todai yang sebenarnya, tapi kali itu mereka lebih rileks lah dalam mengerjakan semua soal yang ada. Tapi di saat mereka tuh pulang, dan si Hajime dan si Mizuno tuh coba ngeliat ibunya, ternyata ibunya sakit lagi dong. Dan gak cuman itu gitu loh, tapi tangannya si Hajime tuh patah gitu loh. Dan si Mizuno pun gak ikut ujian hari kedua, karena yang ngejagain ibunya di rumah sakit. Ya, walaupun mereka tuh mau nunggu si Mizuno, tapi si Ino bilang kalau dia yang bakal nunggu si Mizuno. Sementara itu, si Okuno tuh dilicikin dong sama saudara kembarnya, dimana dia tuh dikasih makanan basi dong. Ya, hingga akhirnya tuh si Mizuno datang juga untuk nyelamatin mereka yang selesai ujian. Hingga tibalah hari penentuan apakah mereka tuh lulus atau enggak. Dimulai dari si Okuno yang lolos masuk Todai. Nah, begitu juga dengan Yoshino. Nah, ternyata si Ogata juga lulus gitu loh. Tapi berdasarkan kelulusannya, itu ternyata cuma 3 orang yang lulus dan 2 orang lagi tuh enggak. Ya, si Maki dan si Ogata tuh mereka nggak lulus. Dan langsunglah Sakuragi tuh ngucapin selamat dulu buat yang lulus. Tapi Sakuragi tuh bilang, karena ada 2 orang yang gak lulus, dia tuh gak bisa ngelakuin sesuai janji yang dia kasih. Hingga akhirnya Sakuragi pun resign gitu loh. Dan walaupun semua tuh pada menentang, tapi Sakuragi bilang ini adalah janji gitu loh. Dan di saat dia keluar, Sakuragi tuh bilang kalau di situ masih ada Ino yang udah tahu bagaimana metodenya. Dan dia tuh bilang kalau dia tuh pasti berhasil gitu loh. Dan di saat Sakuragi itu balik ke ruangan kerjanya, tiba-tiba tuh dia dapat telepon dong dari sekolah-sekolah yang sejenis gobloknya dan hancurnya gitu loh. Dia tuh dibujuk untuk mau masuk ke sekolahnya. Dan mereka tuh juga pada kelit utang juga gitu loh. Intinya tuh minta buat ngajar itu tuh banyak banget gitu loh. Kenapa begitu? Ya karena si kepala sekolah tuh ngomong-ngomong dong sama semua orang.